Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Al-Ustadz Syaifullah Kamali selaku dosen mata kuliah Sejarah Peradaban dan Pendidikan Islam, serta teman-temanku yang seiman dan seperjuangan. Baik, pada kesempatan kali ini izinkan kami untuk mempresentasikan hasil tugas kami mengenai proses transmisi pengetahuan ilmiah Muslim ke Barat. Nah, untuk yang pertama ada pendahuluan. Jadi, peradaban Islam memiliki peran yang sangat penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan dunia, khususnya pada abad pertengahan. Jadi, sejak abad ke-8 hingga abad ke-14 Masehi, dunia Islam menjadi pusat aktivitas intelektual global yang menghasilkan kemajuan signifikan dalam bidang matematika, kedokteran, astronomi, filsafat, dan ilmu alam. Ilmuwan Muslim tidak hanya menerjemahkan karya-karya ilmiah Yunani, Persia, dan India, tetapi juga mengembangkannya melalui pendekatan rasional, observasi, dan eksperimen. George Certain menegaskan bahwa peradaban Islam berfungsi sebagai penghubung utama antara ilmu pengetahuan klasik dan kebangkitan ilmu pengetahuan modern di Eropa. Kemudian, Eropa Barat pada abad pertengahan berada dalam situasi yang relatif stagnan dalam bidang ilmu pengetahuan. Dominasi gereja menyebabkan pengetahuan lebih berfokus pada teologi, sedangkan kajian rasional dan empiris kurang berkembang. Banyak karya ilmiah Yunani dan Romawi tidak lagi tersedia dalam bahasa Latin, sehingga akses terhadap ilmu pengetahuan klasik menjadi sangat terbatas. Untuk yang selanjutnya ada pembahasan. Jadi dalam presentasi ini akan membahas 5 pokok pembahasan. Untuk yang pertama ada perkembangan ilmu pengetahuan dalam peradaban Islam. Yang kedua ada jalur dan proses transmisi pengetahuan ke Barat. Lalu yang ketiga ada bentuk dan metode transmisi ilmu. Selanjutnya ada dampak transmisi pengetahuan Muslim bagi Barat. Dan yang kelima ada tantangan dan hambatan dalam proses transmisi. Menuju pembahasan yang pertama, yaitu perkembangan ilmu pengetahuan dalam peradaban Islam. Nah, dalam bab ini meliputi 3 pembahasan. Yang pertama ada masa keemasan Islam atau Golden Age. Jadi, masa keemasan Islam merujuk pada periode ketika peradaban Islam mencapai puncak kemajuan intelektual, ilmiah, dan budaya. Yang berlangsung kira-kira sejak abad ke-8 hingga abad ke-14 Masehi. Periode ini terutama berkembang di bawah kekuasaan dinasti Abbasiyah, dan meskipun kontribusi signifikan juga datang dari wilayah yang lain seperti Andalusia, Mesir, dan Asia Tengah. Namun, pada masa ini, dunia Islam menjadi pusat utama ilmu pengetahuan dunia yang menggantikan peran yang sebelumnya dipegang oleh peradaban Yunani dan Romawi. Ciri utama masa keemasan Islam adalah sikap terbuka terhadap ilmu pengetahuan dari peradaban sebelumnya. Ilmuwan Muslim menerjemahkan karya-karya ilmiah Yunani, Persia, dan India ke dalam bahasa Arab, kemudian mengkajinya secara kritis. Selanjutnya, untuk aspek yang kedua ada bidang-bidang ilmu yang berkembang. Jadi, peradaban Islam pada masa keemasan menunjukkan perkembangan ilmu pengetahuan yang sangat luas dan multidisipliner. Ilmu-ilmu rasional atau al-ulum al-aqliyah berkembang seiring dengan ilmu-ilmu keagamaan tanpa adanya pertentangan yang berarti. Ilmuwan-ilmuwan Muslim mengembangkan metode ilmiah berbasis rasio, observasi, dan eksperimen. Dan di antara ilmu-ilmu tersebut adalah yang pertama ada matematika, ada juga kedokteran, astronomi, filsafat, kimia dan fisika, dan masih banyak ilmu-ilmu yang lain. Selanjutnya untuk aspek yang ketiga adalah tokoh-tokoh ilmuwan Islam. Jadi peradaban Islam menghasilkan sejumlah ilmuwan besar yang memberikan kontribusi penting dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan. Para tokoh ini tidak hanya meneruskan warisan ilmu klasik, tetapi juga mengembangkan teori, metode, dan praktik baru yang inovatif. Keberhasilan mereka tidak terlepas dari dukungan lembaga pendidikan, pusat penelitian, dan tradisi intelektual yang kuat. Dan di antara para tokoh tersebut adalah yang pertama ada Al-Khwarizmi, yang dikenal sebagai bapak Al-Jabar dan matematika Islam.
Lalu ada juga Ibnu Sina yang merupakan tokoh utama dalam bidang kedokteran dan filsafat. Selanjutnya ada Al-Farabi yang dikenal sebagai guru kedua setelah Aristoteles karena kontribusinya dalam logika, filsafat, politik, dan etika, dan masih banyak ilmuwan-ilmuwan yang lain. Lalu menuju pembahasan yang kedua, yaitu jalur dan proses transmisi pengetahuan ke barat. Dalam hal ini, kita akan membahas beberapa poin pembahasan mengenai jalur dan proses transmisi pengetahuan ke barat. Yang pertama, ada melalui pusat penerjemahan seperti Bait Al-Hikmah di Baghdad dan pusat penerjemahan Toledo di Sisilia. Jadi, Bait Al-Hikmah di Baghdad yang didirikan pada awal abad ke-8 oleh Khalifah Harun ar-Rasyid dan berkembang pesat di bawah Al-Ma'mun menjadi pusat penerjemahan dan penelitian ilmiah utama dunia Islam. Kemudian selain Bait Al-Hikmah di Baghdad, kota-kota seperti Toledo di Spanyol dan Sisilia di Italia menjadi pusat penting penerjemahan karya ilmiah Islam ke dalam bahasa Latin pada abad ke-12 hingga ke-13. Toledo setelah direbut kembali oleh Kristen menjadi lokasi Toledo School of Translator, tempat karya-karya Al-Khwarizmi, Ibnu Sina, Al-Farabi, dan Ibnu Rusdi diterjemahkan ke Latin. Karya-karya matematika, astronomi, kedokteran, dan filsafat ini kemudian tersebar ke seluruh Eropa Barat. Lalu pembahasan yang kedua ada peran Andalusia atau Spanyol Islam. Andalusia atau Al-Andalus menjadi salah satu pusat intelektual utama di Eropa pada abad ke-9 hingga ke-13. Kota-kota seperti Cordoba, Sevilla, dan Granada menjadi perpustakaan besar, madrasah, dan rumah penerjemahan yang menyimpan ribuan manuskrip ilmiah. Karya-karya matematika, astronomi, kedokteran, dan filsafat diterjemahkan dari bahasa Arab ke Latin menjadi sumber ilmu bagi sarjana Eropa. Selanjutnya ada perang salib dan kontak budaya. Jadi perang salib pada abad ke-11 hingga abad ke-13 tidak hanya merupakan konflik militer, tetapi juga membuka jalur kontak budaya dan intelektual antara Eropa dan dunia Islam. Kontak ini memungkinkan sarjana barat mengenal karya-karya ilmiah muslim yang sebelumnya tidak tersedia di Eropa. Para tentara, pedagang, dan cendekiawan membawa manuskrip, alat ilmiah, dan ide-ide baru ke Eropa. Kemudian ada jalur perdagangan dan pendidikan. Jadi jalur perdagangan di Mediterania dan daratan Eropa menjadi medium penting dalam transmisi ilmu pengetahuan. Pedagang dan pelaut muslim membawa manuskrip, alat astronomi, dan pengetahuan teknis ke pelabuhan-pelabuhan Eropa. Selain perdagangan, pendidikan menjadi sarana transmisi ilmu di mana sarjana barat belajar langsung dari guru muslim atau di pusat-pusat intelektual. Dan yang terakhir ada peran kaum sarjana barat. Kaum sarjana barat berperan sebagai penerjemah, pengembang, dan penyebar ilmu pengetahuan yang ditransmisikan dari dunia Islam. Tokoh-tokoh seperti Gerard of Sermona di Toledo menerjemahkan karya-karya Al-Khwarizmi, Ibnu Sina, dan Ibnu Rusdi ke bahasa Latin. Para sarjana ini tidak hanya menyalin teks, tetapi juga mengomentari, mengadaptasi ilmu yang untuk konteks Eropa. Kemudian pembahasan yang ketiga ada bentuk dan metode transmisi ilmu. Nah, untuk yang pertama ada penerjemahan karya ilmiah. Salah satu metode utama transmisi ilmu dari dunia Islam ke Barat adalah melalui penerjemahan karya ilmiah dari bahasa Arab ke Latin. Pusat-pusat penerjemahan seperti Toledo di Spanyol dan Sisilia di Italia memainkan peran sentral dalam proses ini. Karya-karya matematika, astronomi, kedokteran, dan filsafat diterjemahkan oleh tim sarjana Kristen, Muslim, dan Yahudi yang menguasai bahasa Latin dan Arab.
Selain Latin, beberapa karya ilmiah juga diterjemahkan ke bahasa lokal Eropa seperti Spanyol, Italia, dan Perancis, terutama untuk mendukung pengajaran dan penyebaran pengetahuan di wilayah lebih luas. Proses ini membantu memperluas akses ilmu pengetahuan Islam di kalangan sarjana yang tidak menguasai bahasa Latin. Dan untuk yang kedua, ada adaptasi dan pengembangan ilmu. Jadi setelah karya ilmiah Muslim diterjemahkan ke Latin dan bahasa Eropa lainnya, proses transmisi ilmu tidak berhenti pada tahap penerjemahan saja. Sarjana Barat melakukan adaptasi dan pengembangan ilmu agar sesuai dengan konteks intelektual, sosial, dan pendidikan Eropa abad pertengahan. Mereka memodifikasi konsep, menambah komentar, serta menguji teori melalui observasi dan praktik empiris. Dan untuk yang terakhir adalah integrasi ke dalam kurikulum Universitas Barat. Nah, setelah ilmu pengetahuan Muslim diterjemahkan dan diadaptasi, tahap selanjutnya adalah integrasi ke dalam kurikulum Universitas Barat pada abad ke-12 dan ke-13. Universitas-universitas seperti Bologna, Paris, Oxford mulai menggunakan teks-teks Arab sebagai materi pengajaran dalam matematika, kedokteran, filsafat, dan astronomi. Misalkan karya Ibnu Sina di kitab Al-Qanun fi Atib dijadikan referensi utama dalam pendidikan medis, sementara Al-Khwarizmi digunakan dalam pengajaran matematika. Kemudian untuk pembahasan yang keempat adalah mengenai dampak transmisi pengetahuan Muslim bagi Barat. Nah, dan di antara dampak-dampak tersebut adalah yang pertama ada kebangkitan intelektual Eropa, yang kedua ada lahirnya Renaissance, yang ketiga ada perkembangan universitas dan metode ilmiah, serta yang terakhir ada kontribusi terhadap pengetahuan modern. Nah, untuk pembahasan yang terakhir adalah tantangan dalam proses transmisi. Dan tantangan-tantangan tersebut antara lain, yang pertama ada perbedaan bahasa dan budaya. Jadi salah satu hambatan utama dalam transmisi ilmu pengetahuan Muslim ke Barat adalah perbedaan bahasa dan budaya. Ilmu pengetahuan Islam awalnya ditulis dalam bahasa Arab, sementara sarjana Barat sebagian besar hanya menguasai bahasa Latin atau bahasa lokal Eropa. Untuk yang kedua ada resistensi ideologis dan keagamaan. Jadi selain bahasa dan budaya, resistensi ideologis dan keagamaan menjadi hambatan lain dalam transmisi ilmu. Gereja dan otoritas keagamaan Eropa kadang menolak gagasan yang dianggap bertentangan dengan doktrin Kristen, filsafat logika, dan beberapa teori ilmiah dari dunia Islam dianggap kontroversial atau bahkan didet oleh sebagian pihak. Kemudian yang ketiga ada distoris dan penghilangan sumber asli. Jadi distoris dan penghilangan sumber asli ini juga menjadi tantangan signifikan dalam transmisi ilmu. Beberapa teks ilmiah diterjemahkan secara parsial atau diedit sesuai kebutuhan lokal, sehingga informasi penting kadang hilang atau berubah makna. Nah, baik, untuk yang selanjutnya ada kesimpulan. Jadi, proses transmisi ilmu pengetahuan dari dunia Islam ke Barat merupakan fenomena historis yang kompleks dan berlapis-lapis. Melalui pusat penerjemahan, jalur perdagangan, pendidikan, dan interaksi budaya, Eropa memperoleh akses ke matematika, astronomi, kedokteran, dan filsafat. Juga ilmu-ilmu alam yang dikembangkan oleh ilmuwan Muslim. Adaptasi, komentar, dan integrasi karya-karya ini ke dalam kurikulum Universitas Barat memungkinkan ilmu pengetahuan berkembang secara sistematis. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami memohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.